Aksi Bupati Malang yang merupakan kader PDIP melantik anak kandungnya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup menuai sorotan publik. PDI Perjuangan menyoroti tindakan Bupati dan memberikan kritik tajam atas tindakan tersebut. Pelantikan anak kandung oleh Bupati Malang untuk mengisi jabatan strategis sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup mendapati perhatian serius dari DPP PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa jabatan berdasarkan kemampuan harus tetap dijunjung tinggi dalam birokrasi pemerintahan. Meskipun pendidikan politik bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Hasto mengingatkan agar prinsip keadilan tetap menjadi prioritas utama. Kami telah mendapat informasi seperti itu, fraksi PD Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Ya karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita nggak bisa ya mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut. Tetapi kita juga melihat bahwa pendidikan politik itu juga dimulai dari keluarga. Tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktek-praktek yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah. Selamat sore, Pak Nurman. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurman, untuk kasus yang tadi saya sudah sebutkan ini sempat viral. Nah, yang jadi pertanyaan adalah proses seleksi Zulfikar ini dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan Undang-Undang ASN tidak? Ya, kami langsung ya. Terima kasih yang pertama kesempatannya Mbak Arlista, seluruh pemirsa iNews yang kami hormati. Terima kasih karena saya diberikan kesempatan, kami Pemkab Malang diberikan kesempatan untuk menjelaskan begitu ya istilahnya, berkaitan dengan tadi disebutkan ada polemik macam-macam itu. Betul. Jadi begini, langsung saja. Berkaitan dengan shelter JPTP, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Malang, itu kami laksanakan kurang lebih di akhir Februari atau sampai dengan awal Maret kemarin itu. Tetapi yang perlu kami tekankan yang pertama adalah bahwa tentu kita pahami bahwa aspek kepegawaian ini bukan sesuatu yang diotonomikan. Contoh berbeda dengan misalnya PU Bina Marga. PU Bina Marga ada jalan di Kecamatan X rusak, maka langsung bisa dianggarkan atau bahkan ada yang namanya tim sapu lubang itu langsung dikerjakan. Tetapi kepegawaian sekali lagi bukan. Sehingga butuh proses, butuh rekomendasi, butuh macam-macam yang kewenangannya ada di pemerintah pusat, dalam hal ini di BKN maupun di PAN, Pendayagunaan Aparatur Negara. Kemudian tadi ada terminologi jabatan strategis segala ya, itu kalau secara normatif sebetulnya tidak ada lah. Jabatan strategis, non strategis, dikotomikan sebetulnya tidak ada itu. Nah ini perlu kami berikan penekanan. Kemudian kembali ke proses shelter ini, JPTP. Waktu itu kami membuka tiga jabatan JPTP yang di open biddingkan, di lelang. Oke. Tentu saja tadi saya sampaikan karena bukan diotonomikan, maka proses ini mulai dari perencanaan berapa jabatan yang akan dilelangkan, kemudian termasuk pansel, panitia seleksinya siapa saja. Ini sudah ada persyaratan-persyaratan yang mutlak tidak boleh dilanggar. Berapa jumlahnya, kemudian kapasitas-kapabilitasnya juga itu harus kami laporkan dalam sebuah dokumen atau KAK ya, kerangka acuan kerja atau TOR yang insya Allah kami sampaikan, semua tahapan ini sudah kami sampaikan dan mendapat rekomendasi dari BKN. Artinya sekali lagi setiap tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporannya, scoring macam-macam itu wajib kita laporkan. Nah kemudian singkat cerita, kami sudah mendapatkan rekomendasi dari BKN terhadap rangkaian proses ini. Seperti itu, karena tadi itu ya, kita dan bahkan itu real time, harus selesai tahap 1, selesai tahap pelaksanaan misalnya wawancara, rekam jejak dan seterusnya, itu harus kita laporkan. Kemudian hal penting yang perlu juga kami sampaikan, ada memang kami akui beberapa yang dalam tanda petik mempertanyakan
kapasitas, kredibilitas daripada anggota pansel. Betul. Kami sampaikan Mbak Arlista ya, kami melibatkan 3 akademisi ini. Bahkan insya Allah strata akademisinya tidak main-main. Profesor, jadi Rektor Universitas Malang, Universitas Negeri Malang, UM, kemudian yang kedua dari Rektor Universitas Islam Malang, Profesor Junaidi, dan 1 Wakil Rektor Universitas Brawijaya, Doktor. Nah, semacam ini. Tentunya dengan kapabilitas para pansel ini rasanya kok saya tidak pantas ya meragukan kemampuannya, kredibilitasnya tadi itu. Nah, itu contoh berkaitan dengan anggota panselnya. Dan kemudian, ini langsung saya sambung gitu ya, Mbak Arlista ya? Boleh. Saya sambung. Boleh, tapi kalau misalkan... Jadi Baik, berarti dengan kata lain sebenarnya untuk pemilihan Zulfikar ini sendiri sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan melalui seleksi, dan juga untuk tahap seleksinya itu membutuhkan waktu bisa dikatakan 1 bulan ya Pak Nurman ya, dan ya, itu exactly. lebih dari 1 bulan. Dan ya. Setiap tahapan berarti Zulfikar dikatakan lolos, dan yang menjadi pertanyaan adalah panselnya, apakah panselnya benar-benar bonafit gitu, bisa menilai secara objektif begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dari hasil dari seleksi Zulfikar itu sebenarnya masyarakat bisa mengaksesnya agar tidak terjadi kesimpang siuran bahwa untuk pelantikan tersebut ini ada unsur KKN-nya begitu Pak Nurman? Ya, itu dimaklumi Mbak ya, tetapi kan saya harus berpegang pada normatifnya ya. Tidak ada kewajiban kami mempublish misalnya skornya berapa, kemudian macam-macam itu secara teknis ya, tidak ada kewajiban kami. Jadi artinya kami hanya berkeyakinan bahwa tahapan-tahapan tadi termasuk pelaporan, meminta rekomendasi kepada pusat, BKN itu sudah kami tempuh. Nah, kemudian kami lanjut lagi aja sekalian ya Mbak ya, berkaitan dengan teknis pada saat proses wawancara. Kalau rekam jejak, kami jelaskan. Rekam jejak itu ada skor-skor yang mutlak tidak bisa ditawar. Contoh saja, ketika calon peserta atau peserta shelter tadi bergelar S3 setingkat doktoral, maka skornya otomatis lebih tinggi. Nah, semacam itu, S2 berapa, kemudian S1 dan seterusnya. Saya lanjut lagi ya sekalian. Baik. Kemudian kami lanjut pada saat wawancara tadi. Baik. Salah satu keunggulan yang... Baik Pak Nurman, saya sudah... Oke. Ya, saya sudah mengerti. Berarti dengan kata lain dari pihak pemerintah kota juga sebenarnya sudah... Kabupaten ya, ya maaf, pemerintah kabupaten berarti memang sudah menyelenggarakan lelang dari jabatan tersebut dan Zulfikar dinyatakan lolos dan sesuai. Baik, terima kasih banyak Pak Nurman atas waktunya sudah bergabung bersama Ini Sore. Salam sehat Bapak. Salam sehat, terima kasih kesempatannya. Ya pemirsa, Ini Sore akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Negeri Prime Time. Diduga lupa mematikan listrik, sebuah rumah serta mobil dan motor di kota Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Saat kejadian, rumah dalam keadaan terkunci ditinggal penghuninya. Kebakaran di Jalan Cangkir, Ayahanda. Ayahanda Jalan Cangkir. Warga panik saat api tiba-tiba membesar dan menghanguskan rumah di Jalan Cangkir, Medan, Sumatera Utara. Selain seisi rumah yang hangus, sebuah mobil dan motor yang terparkir di garasi juga ikut terbakar. 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Pemadaman sempat terhambat karena rumah terkunci dan tidak adanya penghuni. Diduga kebakaran terjadi akibat listrik yang lupa dimatikan hingga terjadi korsleting saat pemilik meninggalkan rumah. Namun petugas masih menyelidiki penyebab pasti. Mobil Aspander sama Teca kebetulan posisinya di depan rumah Pak. Dan kita dapat informasi di rumah penghuninya tadi kebetulan pergi. Jadi kita dapat informasi dari tetangga. Penyebabnya saat ini kita masih penyelidikan mengingat terjadi kebakaran ini pemilik rumah pergi, kosong rumahnya. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Banjir merendam sejumlah wilayah Solo usai diguyur hujan. Namun, banjir di kawasan Joyotakan justru bikin geger karena banjir berwarna merah. Warga RW 6 Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah kaget. Usai hujan deras mengguyur, banjir merendam wilayah mereka, namun banjir kali ini berwarna merah. Warga pun geger dan penasaran mengapa banjir berwarna merah. Setelah ditelusuri, banjir berwarna merah disebabkan dari kain dalam plastik yang ditemukan dekat pintu air. Nah, waktu kita berusaha naik ke atas tangga pintu air itu kita melihat airnya berwarna merah. Ternyata kita telusuri di sekitar sini ada plastik. Ada plastik itu di dalamnya kayak semacam ada pewarna gitu. Beberapa titik di kota Solo terpantau banjir hingga 1 meter usai diguyur hujan, dengan 9 kelurahan terdampak dan kelurahan Joyotakan yang terparah. Dari Solo, Jawa Tengah, Dia